Saya bertugas sebagai Marine Manager yang menghandle untuk setiap kegiatan operasional dan maintenance submarine kabel sistem di Palaparing, Paket Timur. Saya ingin menceritakan sedikit terkait kronologis dan proses restorasi yang telah dilakukan pada saat kabel submarine putus di segmen Timika Agats dengan lokasi 2,5 km dari NOC Timika. Kabel putus terdeteksi oleh NOC kami itu pada tanggal 20 November 2023. Setelah kita melakukan restorasi, link kembali up, segala proses itu berjalan dengan baik. Selanjutnya setelah kita melakukan perbaikan dan link up, ditindaklanjuti juga untuk sebagai tindakan pencegahan, kita melakukan burial atau penanaman kembali untuk kabel jumper yang telah digelar. Kita melibatkan 2 orang karyawan PTT yang sudah bersertifikat diving untuk melakukan inspeksi yang tugasnya untuk memastikan bahwa kabel itu benar-benar ditanam. Pertama-tama kita melakukan finding kabel menggunakan jangkar. Kita grab nail itu di titik KP 2,8 di depan titik putus untuk mencari posisi kabel. Kita akan menurunkan jangkar dan menariknya, dan setelah kapal itu tidak bisa lagi jalan, tim diver itu akan memeriksa turun ke bawah untuk memastikan apakah jangkar itu sangkut di kabel atau tidak. Dan setelah kabel itu dapat, kabel itu akan diikat menggunakan tali, dan tali itu akan ditarik ke atas kapal untuk mengangkat kabel itu. Setelah itu kita melakukan OTDR di atas kapal. Setelah kabel dapat, kita cut di atas kapal dan kita OTDR dari kapal menuju ke sisi Timika dan sisi Agats. Dan setelah itu kita akan melakukan buoy off atau pelampung di sisi Timika, dan kita lanjut ke arah sisi Agats sembari kita recovery kabel sampai ke titik terakhir yang kita pastikan dari OTDR kabel mana sampai kabel mana yang rusak. Di saat proses penyambungan spacing kabel, kita menggunakan 2 unit MPGC, yaitu MPGC untuk penyambungan initial join dan final join. Di saat kita akan melakukan initial join, sebelum kita melakukan initial join, kita harus melakukan dulu OTDR dari sisi kapal ke sisi Agats. Dan setelah itu kita melakukan penyambungan, dan yang melakukan splicing itu dari tim SGI, partner kerja kita. Dan setelah sudah disambung dari initial join, kita melakukan laying jumper sepanjang 870 meter, kabel jumper DA-CCSI sampai ke titik sisi Timika di KP 2,7, dan kita melakukan final join. Pekerjaan burial ini berlangsung selama 4 hari, dan sampai sekarang link Timika Agats itu masih up. Jadi total restorasi itu dari kejadian putus sampai burial itu sekitar 14 hari atau 2 minggu. Paling kendalanya itu adalah cuaca dan arus. Di sungai di Timika itu arusnya termasuk sangat kuat, dan kita harus menunggu sampai benar-benar cuaca baik dan arus itu tidak terlalu kuat. Selanjutnya untuk burial sendiri, kendalanya adalah materialnya itu terdiri di lapisan atasnya itu adalah pasir. Ini kalau pasir ini gampang untuk kita burial, tapi setelah pasir 50-60 cm itu adalah tanah liat. Ini yang menjadi faktor kesulitan pada saat melakukan penanaman kabel. Visibility juga, visibility di Timika itu terbatas, jadi kita memang butuh alat bantu cahaya, terutama underwater. Penyebab kabel putus di Timika itu adalah ada 2 faktor. Secara garis besar itu ada 1 faktor, yaitu banyaknya utilitas atau perahu di Timika atau Pemaku, karena ini adalah termasuk pelabuhan yang padat. Setelah kita selesai final join, tim partner kita SGI akan melakukan burial. Di hari pertama, tim diver mereka melakukan burial itu menggunakan alat hisap. Alat hisap itu terdiri dari mesin dompeng, mesin alkon, dan alat penyedotnya. Adapun kendala yang dialami tim diver waktu saat burial, penghisapan, pada saat sudah berjalan kurang lebih dari 400 burial, di tengah perjalanan progres,
tim diver itu mengalami kendala karena di bawah laut ini, di bawah air ini terlalu banyak sampah, baik itu besi, kayu, sampah plastik lainnya. Dan plastik sampah-sampah ini sangkut di dalam alat hisap dan membuat alat hisap itu rusak. Pada proses burial restorasi Timika Agats, tim SGI melakukan burial dan tim PTT melakukan inspeksi dengan PIC Budi dan Rusli. Setelah diinspeksi, rata-rata kedalaman burial itu dari kedalaman 1,2 meter atau 120 cm menggunakan alat hisap. 120 cm itu yang terdalam dan yang terendah itu 60 cm. Dan kita inspeksi progres burial menggunakan alat jetting, itu rata-rata yang kita inspeksi kedalaman 50-70 cm. Dan adapun kendala yang kita alami saat inspeksi itu baik dari arus pasang surut yang terlalu deras dan zero visibility dan kurangnya pencahayaan di bawah air, itu yang membuat kita terkadang susah untuk mencari posisi kabel.